Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya Ida Kadijelantik, founder Virtual Detox. Niat saya yang kemarin untuk menjelaskan apa itu fungsi daripada napas yang segitiga dan napas tarik dan keluar atau napas biasa tetapi halus ya. Saya jelaskan, begitu kita menarik napas yang disebut dengan napas segitiga secara pelan, minimal sesuai dengan kemampuan itu minimalnya 5 detik atau 5 detak jantung, 5 kali detak jantung gitu ya. Nah dia sebetulnya 5 detak jantung itu pendek kalau saya ya. 10. Jadi 10 ditahan 10, dikeluarkan juga 10. Jadi bisa saya jelaskan, fungsinya adalah untuk melatih kebiasaan napas kita di saat yang sudah lewat, atau napas kita yang sudah lewat itu ritmenya umpamanya 1 kali putaran napas itu ada cuma 5 detik, tarik napas 2,5 detik, keluarkan napas 2,5 detik. Nah, caranya adalah menahan napas kita, tarik napas dulu, tahan napas 10 juga, keluarkan napas 10 juga. Jadi 1 kali putaran napas ada 3, tarik, tahan, keluar. Napas segitiga ini hanya dilakukan minimal 3 kali putaran napas, paling banyak menurut saya versi Virtual Detox itu 7 kali napas. Kenapa? Ya, itu sesuai dengan perjalanan meditasi saya. Saya tidak mengambil referensi yang lain, tetapi faktanya, gunanya adalah sebelum melakukan meditasi yang biasa, tarik napas yang biasa, tarik, keluar, kalau secara langsung atau tanpa napas segitiga, nanti ritmenya kurang bisa panjang gitu ya, atau tidak begitu signifikan napas kita panjang, karena 2,5 detik tarik langsung menuju ke 6 atau 7 itu sangat membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan tarikan napas sampai dengan 7 hitungan detak jantung ya. Bisa paling hanya 5 kali putaran napas biasa, udah nanti kembali lagi ke
ritme yang lebih pendek atau paling 5 detak denyut jantung, denyut nadi kita ya. Nah, itulah fungsinya napas segitiga sebagai pembuka meditasi kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Begitu kita tarik napas dan tahan. Nah, ketika kita melakukan penahanan napas atau menekan napas kita di bawah pusar, yang terjadi adalah keributan organ tubuh, anatomi tubuh ya. Bisa saya katakan di sini, kalau bisa ngomong anatomi tubuhnya itu, saya kok udah dapat masukan, saya kok udah dapat nutrisi ini, kenapa di stop nih, kenapa? Soalnya mau demo gitu ya, anatomi yang lain karena tidak dapat asupan aliran darah, bukan aliran darah, asupan ditahan. Tapi begitu dia dekat, mau dekatnya ada apa? Kita nggak tahan gitu. Kita nggak tahan dengan napas, menahan napas. Jadi udah dekat menyerang kita ya. Akhirnya baru kita keluarkan pelan-pelan. Begitu mendapatkan asupan dia bergembira, hore dia. Jadi anatomi tubuh itu hore, menyambut seperti itu. Ya, itu ceritanya. Nah, sehingga begitu dia ini begitu mendapatkan asupan energi, kalau bisa ngomong lagi saya sampaikan di sini, ini ya udahlah, ntar kalau ditahan nggak apa-apa deh, lebih baik kita panjang dulu ceritanya ya. Nah, itu penyebabnya kenapa, itu alasannya kenapa harus ada napas segitiga. Nah, sehingga kita dengan sangat mudah untuk melakukan dan untuk belajar melakukan napas dengan ritme yang lebih panjang. Bisa langsung ke 7 kali napas detak jantung kita. Nah, begitu. Nah, kalau sudah mulailah kita bernapas dengan panjang dan mengeluarkan napas dengan panjang. Terus kenapa sih napas kita lebih panjang dan lebih santai kalau meditasi? Ya, sangat mudah untuk dijawab. Coba umpamakan saja ya, ada tamu yang banyak, kalau kita buka pintunya pelan-pelan, artinya itu membuka pintu ya, kita kelabakan. Ada tamu yang banyak, karena apa banyak? Karena kita inginnya oksigennya banyak, O2-nya banyak ke dalam otak. Tapi itu satu, kita kaget, kita tidak bisa melayani. Kita asumsikan udara itu tamu yang banyak, dibuka pintunya lebar-lebar, saking laparnya masuk, saking inginnya memberikan bantuan kepada tubuh kita, cepat dia masuk. Tapi nggak bisa kita layani dengan baik. Untuk itulah kita pintunya di saat meditasi, pintu atau kita menyambut tamu yang agung, manifestasi Tuhan yang Maha Kuasa dalam udara, kita pelan-pelan supaya bisa kita rasakan, supaya bisa kita sapa. Baru datang ya, silakan masuk gitu. Nah, kalau tamu dihormati senang enggak? Senang. Sama seperti sampean atau anda
disambut baik oleh tuan rumah, pasti senang. Makin karena senang yang satu, yang lain juga ikut senang. Akhirnya banyak sekali tamu kita datang, banyak sekali lah udara yang bisa kita masukkan, sehingga asupan O2 yang dibutuhkan oleh otak itu melebihi dari asupan yang sesuai dengan takarannya. Terus kenapa harus panjang napas yang kita keluarkan? Karena faktanya secara fisika bahwa yang kita keluarkan, napas atau udara yang kita keluarkan itu sesuai dengan adalah CO2. CO2, di mana CO2 itu tidak dibutuhkan di dalam tubuh kita atau racun. Makanya ada kejadian kalau tidur di dalam mobil yang sedang ber-AC, itu hati-hati bisa membunuh diri kita secara pelan-pelan, karena tidak ada perputaran sirkulasi udara. Oksigen yang hanya sebesar mobil itu kita serap, terus yang keluar adalah CO2. Lama-kelamaan karena tidak ada udara yang bisa masuk, hanya seputaran di dalam mobil saja, kacanya semua tertutup, AC-nya ya AC juga hanya putaran di dalam itu aja. Hanya lama-kelamaan dengan durasi tertentu, udara O2 yang ada di dalam mobil itu habis, dan yang masih tersisa adalah CO2 karena CO2-nya tidak terekspos keluar mobil, lemas gitu. Itu contohnya. Nah, kenapa harus panjang? Karena begitu semakin panjang gitu ya, secara otomatis semakin banyak CO2 yang keluar dari dalam tubuh kita. Itu penyebabnya ya, makanya harus panjang. Itu mengenai napas dulu ya. Jadi mengenai napas besok kita bahas mata, telinga, bibir, dan kulit. Ini kita khusus membahas fungsi napas kita dalam bermeditasi. Salam virtual detox, semoga bisa menjadi lebih paham bagaimana caranya napas kita di saat meditasi. Oh ya, tentu ini pada waktu tarik, cara menghormati itu juga ya, kita merasa tersentuh hidungnya di sini atau di sini ya, di putaran sini ya. Ya kalau merasa tersentuh, kita menyentuh udara itu seolah-olah gitu, karena kita rasakan, perhatikan. Juga sama pada waktu keluar, kita mengantar ke tamu sampai ke pintu gerbang gitu. Kalau tamunya diantarkan, senang enggak? Senang. Itu udara juga seperti itu ya. Jadi begitu udara kita sambut, sehingga energi yang tersimpan itu energi yang halus-halus saja, energi positif saja yang kita bisa serap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton, dan ingat subscribe-nya gratis dan nyalakan tanda lonceng atau like-nya supaya saya bisa lebih banyak lagi, lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang meditasi dan piranti-piranti yang dibutuhkan dalam meditasi. Salam virtual detox. Semoga dengan meditasi versi virtual detox bisa bermanfaat untuk umat manusia. Semoga virtual detox dibutuhkan oleh umat manusia. Salam damai di hati, damai di dunia, damai di alam sana.